Nah, mungkin dari sekian banyak, karena mungkin waktu terbatas, saya ambil satu contoh soal bagaimana kita bisa memajukan ekspor produk kita ke sana yang dimudahkan melalui perjanjian dagang tersebut. Jadi di Australia Indonesia SEPA ini ada sekitar hampir 7.000 produk, Pak Mama. Produk Indonesia yang diekspor masuk ke Australia itu biaya masuknya itu zero, nol. Jadi itu artinya sangat memberikan efek atau dampak yang luar biasa buat eksportir kita. Hampir mencapai 7.000 produk ya, itemsnya mungkin nanti bisa dilihat di website Kemendak apa saja yang itu bisa termanfaatkan sehingga para pedagang kita, para pelaku usaha kita, para eksportir kita itu bisa mengekspor barangnya itu dengan zero tarif. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 72 tahun Universitas Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnusnya, yaitu Bapak Dr. Jerry Sambuaga, Master International Affairs. Beliau sekarang menjadi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Apa kabar Pak Jerry? Kabar baik, Pak Bambang, senior saya, mentor kita semua ini. Sehat-sehat, Pak. Luar biasa. Nah, mungkin Pak Jerry bisa cerita kenangan setelah S1 dan S2 di luar negeri, kemudian mengambil program doktor politik di UI. Dan katanya lulus sebagai alumni yang paling muda sebagai doktor politik. Kemudian pernah menjadi anggota DPR RI dan saat ini menjadi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Silakan Pak Jerry. Ya, makasih kesempatannya Pak Bambang Sadono, ini senior kita semua, mentor, dan juga tentunya banyak belajar lah dari Pak Bambang. Nah, ini kesempatan yang baik banget bisa ada di forum ini, di acara ini. Terima kasih sekali lagi dan mudah-mudahan bisa memberikan sharing-sharing ya yang mungkin bisa bermanfaat. Jadi mungkin saya cerita sedikit. Waktu saya S1 itu betul dikatakan saya di luar, S2 juga di luar. Di Amerika Serikat tepatnya, dan setelah saya selesai 4 tahun di San Francisco S1, 2 tahun di New York, 6 tahun jadi total saya di Amerika Serikat. Itu saya ingat tahun 2008 saya selesai master. Pada saat itu saya ingat banget itu bulan Mei 2008, saya waktu itu berarti umurnya 22 tahun mau ke 23 karena saya ulang tahunnya Juli. Berarti 22 tahun sudah master, terus saya baru lulus, ya mau jalan ulang tahun ke-23 di bulan Juli. Saya liburan pulang ke Indonesia, dan pada saat itu saya lihat banyak perubahan ya di Indonesia, karena saya udah lama nggak pulang liburan, maksudnya setelah saya sekolah. Dan pada saat itu saya melihat itu kan setahun sebelum Pileg ya, sebelum pemilihan umum, saya ingat itu kan pemilihan umum 2009. Ya. Sedangkan itu tahun 2008. Ya. Itu mulai ramai itu perpolitikan ya. Udah mulai adanya tahapan untuk pencalonan Pilpres, ya, bahkan pemilihan umum lebih dulu ya untuk anggota-anggota DPR RI saya ingat. Dan pada saat itu ya saya ikut mengikuti kan, karena memang minat saya pada saat itu memang di politik ya. Karena kenapa? Karena saya mempelajari ilmu politik S1, S2 juga demikian. S1, S2 itu saya mempelajari ilmu politik ya. Tapi kekhususannya itu di hubungan internasional. Jadi karena saya sudah mempelajari, waktu saya juga memperhatikan banyak hal
terkait dengan perpolitikan. Dan apalagi politik praktis pada saat itu tahun 2008 itu sedang yang tadi saya sebutkan, sedang lagi mulai hangat-hangatnya gitu. Nah kebetulan ya saya sambil melihat, memperhatikan, tapi saya juga pengen belajar juga praktisnya seperti apa, terjun langsung gitu kan. Jadi waktu saya memutuskan ikut aktif di salah satu organisasi kepemudaan, juga organisasi kemasyarakatan, dan akhirnya partai politik. Pada saat itu saya ingat salah satunya adalah organisasi kepemudaan yang di bawahnya Partai Golkar, yaitu AMPI, Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, dan juga KNPI, Komite Nasional Pemuda Indonesia. Sambil juga saya melihat ya seperti apa sih ini dinamika dalam organisasi dan juga di Partai Golkar pada akhirnya. Ya, kenapa Partai Golkar? Karena memang itu yang pada saat itu pertama ya dari sisi ideologi dan juga dari sisi orientasi dan juga kebijakan dan juga asasnya itu saya melihat ya memang merangkul semua, kebinekaannya juga jelas, keberagamannya, dan tentunya ya secara subjektif karena memang saya lahir, tumbuh besar dan berkembang juga dari keluarga Golkar. Mulai dari kakek, ayahanda, semua aktivis Golkar. Betul Pak Bambang. Jadi kalau saya boleh cerita sedikit, kakek saya Pak R. Soekardi itu kan salah satu yang mendirikan Golkar ya pada saat itu ya, Sekber Golkar ya pada saat itu. Lalu bapak saya Pak Theo juga adalah politisi Golkar ya. Bahkan sebelum saya lahir Pak Bambang, saya kan lahir tahun 85. Pak Theo itu tahun 82 sudah jadi anggota DPR. Ini cerita anak muda yang berani, sibuk sampai nggak bisa ngajuin KPR di bank. Iya nih. No worry, kan ajuinnya praktis dengan sentuhan jari. Rumah atau liburan ya? Stop galau, angsurannya panjang sampai 30 tahun. Punya rumah dan liburan juga bisa. Ngembangin usaha atau ajuin KPR ya? Nggak usah ragu, cukup bayar bunganya, lo udah bisa punya rumah sendiri. BNI Gria Gue, solusi generasi muda untuk ambil langkah berani. Berani dong. BNI. Jadi kayaknya sebelum saya lahir memang kegolkaran dan kepolitikan itu juga sudah mulai banyak memberikan warna ya dan kontribusi dalam minat dan juga ketertarikan saya. Jadi saya masuklah ke situ dan saya melihat dan saya memantau dan juga saya mulai menumbuhkan juga minat secara lebih langsung. Sehingga saya ingat ya waktu tahun 2008 itu sudah mulai ada ketertarikan yang lebih dalam lagi, apalagi melihat persiapan pemilu, menjaring caleg dan seterusnya. Ya akhirnya saya juga tertarik gitu. Aduh kalau gitu habis pulang dari Amerika baru lulus S2 ya kan. Saya kayaknya ini sesuatu yang sangat menarik dan juga saya berpikir pada saat itu karena saya mempelajari politik saya ingin memperhatikan juga langsung, dan yang ketiga saya merasa bahwa ya ini mungkin semacam kesempatan untuk mungkin bisa memberikan sesuatu yang lebih ya, karena kan waktu muda kan waktu saat itu kan sangat-sangat ingin memberikan sesuatu gitu, idealis ya. Jadi saya pikir wah ini politik tepatnya. Jadi saya masuklah ke organisasi tersebut, AMPI, lalu juga KNP dan akhirnya Partai Golkar ya sebagai simpatisan dan juga akhirnya pengurus. Nah keasikan itu Pak Bambang. Jadi saya habis lulus S2 liburan segala macam, terus saya asik gitu ya, tertarik gitu. Nah tapi saya juga selain itu saya kan juga tertarik sebenarnya juga sebagai untuk memberikan kontribusi di bidang akademik, yaitu sebagai dosen. Karena begitu saya pulang, saya juga selain saya aktif di politik, saya juga banyak memberikan atau melakukan aktivitas di bidang akademik, salah satunya sebagai dosen. Saya ingat banget itu salah satu yang pertama, kampus pertama saya ngajar itu sebagai dosen ya, sebagai dosen luar biasa. Itu di Universitas Indonesia. Ya, jadi kampus pertama saya mengajar di Indonesia itu adalah di UI. Kalau di Amerika saya sempat menjadi teaching assistant. Tapi di Indonesia itu kampus pertama adalah di UI. Dan di UI itu di FISIP, di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, dan di jurusan HI, Hubungan Internasional. Itu saya ingat banget 2008.
Ya. Nah, itu memang karena memang saya juga ada minat di situ, karena bagi saya pendidikan itu sesuatu hal yang kita bisa selalu belajar dalam proses belajar mengajar, dan juga tentu memberikan banyak nilai-nilai atau memberikan banyak insight baru. Ya, jadi saya sambil ngajar, sambil juga aktif di politik. Nah, tapi karena saya juga aktif di politik, ya otomatis kan ruang geraknya juga banyak bersinggungan dengan ya tadi itu organisasi, partai politik, dan juga lingkungan di Indonesia. Apalagi pada saat itu udah ada itu tadi saya bilang tahapan untuk persiapan pemilu, dan saya akhirnya menjadi salah satu calon anggota legislatif ya pada saat itu dicalonkan dari Partai Golkar. Nah, tapi sambil melakukan aktivitas yaitu mengajar di UI ya, sebagai dosen luar biasa. Ya. Nah ini semua membuat saya mikir saya itu tetap pengen jadi dosen, pengen ngajar karena saya punya passion untuk teaching, tapi saya juga punya passion for politics gitu, untuk politik. Nah, tapi kan kalau ngajar itu, kalau jadi dosen, waktu itu saya mikirnya belum lengkap kalau belum S3 gitu. Kan saya masih S2 waktu itu. Padahal pada saat saya selesai S2, saya ada rencana lanjut S3 di luar negeri, di kampus yang sama, di Columbia University, di New York. Ya. Jadi S1 saya di USF, University of San Francisco, S2 saya di Columbia University. Dan S3 tadinya saya pikir mau lanjut. Atau mungkin di kampus beda atau kampus yang sama. Ada rencana itu. Tapi setelah saya pulang habis liburan, terus saya aktif politik, terus saya ngajar di UI sebagai dosen luar biasa, saya jadi kayaknya lebih enak di Indonesia. Yeah. Luangnya banyak, kesempatannya juga ada, dan juga bisa mempraktikkan langsung sambil terus belajar dan terus bisa mencari pengalaman. Yeah. Nah, akhirnya saya mikir, gimana caranya? Saya pengen S3 tetap, ya, karena kayaknya nggak lengkap gitu kalau belum S3 sebagai dosen, tapi saya juga pengen tetap di Indonesia. Akhirnya saya merenung dan juga saya mikir, kalau begitu kenapa nggak saya kuliah di Indonesia aja, ya kan? Kan saya S1 S2 belum kuliah di Indonesia ya, mungkin ini pas kali kesempatannya. Jadi sambil ada melakukan aktivitas, bisa S3, bisa melakukan aktivitas seperti biasa, tapi juga dapat mungkin nilai-nilai dan juga pendidikan yang di luar saya mungkin nggak dapat gitu kan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Akhirnya saya konsultasi juga ke orang tua saya, gimana ya, S3 nih boleh nggak gitu ya, maksudnya gimana, bagus ya? Bagus, kalau memang pendidikan mah nggak ada yang nggak bagus ya, selama serius, selama komitmen, dan juga selama menyelesaikan dengan baik. Udah, tanpa panjang lebar, saya mantap dengan pemikiran saya ambil S3. Saya mikirnya waktu itu ya, kalau S3 di kampus mana lagi, kalau memang karena S1 S2 saya sudah politik HI ya saya pikir yang punya prodi untuk itu kan nggak gitu banyak, dan saya selalu mikir ya Universitas Indonesia lah ya menjadi pilihan, apalagi saya sudah ngajar di sana S2, sudah melihat juga lingkungannya seperti apa, dan bapak ibu saya juga alumni UI. Ya. Jadi semuanya udah nggak asing, dan saya pikir ya udahlah, coba saya daftar. Nah, ternyata daftar di kuliah di Indonesia kan beda nih Pak Bambang dengan daftar kuliah di di Amerika ya. Kalau di mana di UI ini ya tes ya kan, pakailah tuh TPA gitu ya, terus saya macam. Jadi saya beli itu bukunya, saya ingat banget. Karena waktu kalau di Amerika agak beda gitu pendaftarnya, kita buat esai, buat segala macam, dan ada tes juga, tapi tesnya tidak sama. Saya belilah itu buku, terus saya tes. Ya, saya juga tadinya nggak mikir bisa keterima ya kan, katanya susah masuknya ya kan, soalnya saya ingat peminatnya itu cukup banyak untuk program S3. Tapi yang diterima kalau nggak salah dari sekian ribu, cuman angkatan saya itu cuma 20 gitu. Jadi saya juga nggak begitu optimis tadi, ya udahlah, tapi nggak ada salahnya saya coba kan. Saya tes gitu segala macam, ada tes itu saya nggak gitu yakin, soalnya ada beberapa soal yang saya nggak selesai, itu saya ingat banget karena saya mungkin kurang tidur waktu itu, nggak salah, soalnya tesnya pagi, saya nggak jam 8 gitu kan, saya waktu itu kurang tidur, saya terlambat, terus saya saya kerjain. Udah kerja nggak gitu yakin, tiba-tiba
itu kan cepet ya pengumumannya kan nggak lama tuh. Ya berapa bulan setelah itu saya cek di itu kan pakai online ya Simang UI itu saya ingat. Tiba-tiba saya diterima. Waduh, saya juga kaget lah. Tadi saya udah nggak berharap paling juga nggak lah, mungkin bukan jalannya kali ya S3 kali ya. Ternyata saya diterima. Diterima di UI sebagai mahasiswa S3 Doktor Ilmu Politik. Ya seneng lah saya ya, ternyata ya bisa juga saya diterima di UI kan, peer pressure juga, bapak saya di UI, ibu saya di UI, masa saya kalau misalnya daftar nggak kelima juga kan aneh juga. Ternyata saya punya lah kemampuan itu, saya diterima. Ya udah, jadi akhirnya saya diterima tahun 2009 Pak Bambang. Jadi kita ingat saya mengambil itu habis pemilu selesai 2009 itu kalau nggak salah bulan Juli itu saya diterima. Jadi saya terdaftar sebagai mahasiswa S3 itu 2009 Juli ya, sebagai mahasiswa Doktor Ilmu Politik. Ya udahlah saya belajar ya, mengikuti semua prosesnya, dan lama saya ngambil S3-nya Pak Bambang. Kenapa lama? Karena itu tadi aktivitas saya kan nggak cuma sebagai mahasiswa doktor ya, tetapi saya ngajar juga ya, dan saya juga ngajar di kampus lain. Pada saat itu juga saya akhirnya ngajar di beberapa kampus seperti UPH, Universitas Pelita Harapan, di HI juga di politik, lalu di Universitas Paramadina, lalu di Universitas Manado di Samratulangi, bolak-balik saya pergi. Lalu saya ngajar juga sempat di London School Public Relations, Universitas Pertamina terakhir, dan Universitas Pelita Harapan S2. Ya, jadi memang passion saya di teaching, ngajar. Nah itulah yang membuat mungkin saya lama. Jadi saya tuh ngambil doktor itu 2009 Juli, selesai saya 2016 Januari. Terus ujian tertutup Desember saya ingat 2015, tapi kan ujian terbukanya itu 2016. Jadi kalau dihitung-hitung itu 6,5 tahun saya ngambil S3, sambil saya jadi caleg, sambil jadi politisi ya, belajar gitu, sambil saya aktif di partai politik yaitu di Golkar, sambil saya ngajar dan semuanya. Jadi ya itulah saya akhirnya lulus S3, dan pengalaman saya bersyukur ya bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa sekolah di UI, mengambil S3 doktor politik ya, walaupun lulusnya lama ya. Soalnya juga ada peringatan juga kalau lulus 7 tahun maksimal tuh bisa. Belum mengalahkan rekor saya itu. Oh gitu, Bapak berapa tahun? Saya lulus 13 tahun. Oke, siap. Jadi itu memang mesti banyak belajar saya dari senior lebih lama. Nah, kan ada yang bilang katanya kalau masuknya susah ngapain lulus lama-lama kan? Jadi menikmati artinya. Jadi iya Pak Bambang. Jadi saya ya cukup lama lah. Karena waktu saya ingat ada peraturannya. Kalau 7 tahun saya ya itu di zaman saya waktu itu bisa dikeluarin gitu. Saya sampai sempat ngambil cuti berapa kali untuk bisa melanjutkan. Tapi akhirnya saya lulus juga sampai 1,5 tahun. Universitas Indonesia berlambang cinta berdasarkan Pancasila. Nah, jadi sekali lagi saya bersyukur bisa itu ya, banyak sekali saya mendapatkan pengalaman, mendapatkan kesan, dan juga tentunya segala sesuatu yang saya dapatkan ini saya pikir sebagai bentuk bagian dari di tempat juga di UI di program S3 politik. Nah tentu setelah itu ya itu Pak Bambang, habis saya ngajar dan akhirnya saya aktif politik dan akhirnya saya menjadi anggota DPR RI tahun 2000 pemilihan yang periode 2014-2019. Lalu saya di Komisi 1 di DPR RI itu yang memidangi pertahanan, luar negeri, intelijen dan komunikasi. Ya, secara otomatis berarti mitranya adalah Menhan, Kemlu, BIN dan juga Kominfo dan teman-temannya. Dan itu memang sekali lagi ya itulah salah satu yang menjadi jalan ya untuk bisa lebih bisa memahami politik ya. Karena DPR RI itu bagi saya adalah tempat untuk kita bisa tidak hanya mendalami tetapi juga menjadi policy maker ya, dalam hal ini menjadi pembuat kebijakan ya. Karena kan tugasnya DPR, fungsinya DPR itu kan 3 tadi kan, legislasi, anggaran dan juga pengawasan ya. Dan di situ ya saya melihat banyak sekali yang bisa dikontribusikan ya. Universitas
Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Jerry, yang menarik Bapak belajarnya politik, tetapi kemudian sekarang tugasnya di perdagangan. Nah, itu gimana ceritanya? Iya, itu juga ini ya, banyak penyesuaian lah ya, boleh saya bilang adaptasi. Tapi begini Pak Bambang, kalau saya mikir ya, ya kita kalau jadi politisi itu kan sebetulnya siap di mana aja gitu ya. Kan bagi saya itu kan politik itu kan memberikan kontribusi dan pelayanan publik ya, dan dalam bentuk kebijakan. Jadi sehingga skopnya atau domainnya itu luas, ya. Tidak hanya bidang-bidang tertentu, tapi segala bidang ya. Karena itulah memang tujuannya, memberikan pelayanan publik yang terbaik dalam bentuk kebijakan. Sehingga memang skopnya sangat luas, mulai dari ya perdagangan sampai pertahanan, sampai ya bidang-bidang ekonomi, sosial, dan seterusnya. Ya. Karena memang begitulah sistemnya kan. Ya, yang saya pelajari juga di ilmu politik itu adalah bagaimana kita kalau jadi politisi itu kan artinya kita running for office ya, mewakili masyarakat ya, mewakili masyarakat yang kita wakili dalam bentuk hal yang kita bisa perjuangkan aspirasinya yang kita tuangkan dalam kebijakan. Kan seperti itu dalam mekanisme pemilihan ya, yang dipilih langsung dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dalam segala level nasional sampai ke daerah ya, dan juga dalam setiap tingkat provinsi, kabupaten, dan kota ya. Nah, tentunya tidak hanya sebagai elected officials ya, sebagai mereka-mereka yang dipilih seperti Pak Bambang juga berapa kali di DPR, dari DPD kan mewakili masyarakat dan konstituen di Jawa Tengah misalnya. Nah, kalau saya waktu itu di Sulawesi Utara. Nah, tetapi selain itu di di bidang kamar yang lain di eksekutif ya. Ini di tingkat pusat kan ada presiden ya yang memenangi kontestasi pemilihan, membentuk kabinet. Ya, karena memang itu konsepnya seperti itu kan. Nah, membentuk kabinet yang menjadi timnya. Kami ini menjadi pembantunya untuk membantu beliau. Dan dalam bidang-bidang yang banyak tadi yang saya bilang tadi. Artinya ya itulah mekanismenya. Bagian dari pejabat politik sebetulnya, pejabat publik dan juga jabatan politik ya. Menteri, wakil menteri dan seterusnya itu kan adalah jabatan politik yang dipilih oleh pejabat publik, dalam hal ini pimpinan tertinggi kita Bapak Presiden dan juga Pak Wapres, pejabat eksekutif kita yang memang dipilih melalui mekanisme rakyat. Jadi itu kan sebenarnya nyambung aja. Ya kan, jadi sehingga kita menyesuaikan ya kan, apa yang menjadi ininya beliau ini kan pimpinan. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Pak Siri, ternyata bidang yang beririsan dengan kepakaran Pak Jerry di bidang hubungan internasional itu kan ada perdagangan kita itu. Perdagangan internasional itu sangat penting ya untuk kepentingan devisa dan sebagainya. Nah, sekarang pertanyaan saya, apa yang bisa diceritakan tentang perdagangan internasional termasuk perjanjian internasional yang dihadapi oleh Indonesia, Pak Jerry? Betul. Nah, ini juga menarik ya. Ya itu untungnya di politik, karena politik yang saya pelajari itu luas
Tapi dengan kekhususan HI, ya artinya juga banyak bersinggungan dengan hal-hal yang sifatnya hubungan internasional ya, termasuk perjanjian dagang. Dan apalagi waktu saya di DPR RI itu kan saya di Komisi 1 yang bermitra dengan Kementerian Luar Negeri. Sehingga memang sedikit banyak kurang lebih ya pasti akan banyak bersinggungan dan juga beririsan dengan hal-hal yang sifatnya global ya, apalagi yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, ya, baik itu dalam skop bilateral, regional maupun juga multilateral. Nah, sehingga ya itu juga menjadi bagian untuk melengkapi pemahaman dan juga pengertian dan juga pengalaman dan juga tentunya beberapa hal yang bisa membantu saya dalam menangani atau menghadapi hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan perjanjian internasional, termasuk juga perjanjian dagang. Yeah. Nah ini ya sebagai wakil menteri ya perdagangan ya kita salah satunya kan juga skopnya adalah mengurusi hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan dunia internasional, khususnya trade agreements, ya, perjanjian dagang. Nah, perjanjian dagang ini itu adalah hal yang sangat penting dan signifikan dalam hal kita bisa tidak hanya membangun kemitraan, tetapi juga memberikan kontribusi langsung, misalnya apa? Menambah ekspor kita, ya, lalu juga mungkin memberikan banyak kontribusi dalam pemasukan, ya, devisa kita, dan juga mungkin memberikan exposure kita dalam tingkat yang lebih luas, ya. Dalam hal ini negara Indonesia sebagai negara yang lebih bisa memberikan bargaining power dan seterusnya, ya. Tapi pada intinya banyak memberikan kontribusi dalam hal-hal yang sifatnya orientasinya ke ekspor kita sebetulnya. Nah, jadi Pak Bambang di Mendak ini, puji Tuhan ya, alhamdulillah per tahun 2022 ini kan di Februari sekarang ya, itu kita sudah menyelesaikan total itu 25 perjanjian dagang. 5 ya. Perjanjian dagang ya, sehingga ini juga dijadikan salah satu tidak hanya prestasi ya, tetapi juga pencapaian yang bisa memberikan banyak arti buat kita ya. 25 perjanjian dagang itu tersebar di beberapa wilayah dan juga ada di semua benua Pak Bambang. Di Amerika ada, di Eropa ada, Asia ada, ya, di Afrika ada, di Australia ada, semuanya ada. Dan ini artinya tidak hanya sekedar memberikan tadi yang saya bilang makna-makna atau mungkin manfaat, tetapi segala bentuk segala bentuk achievement. Sebagai contoh ya, saya ingin kasih sedikit contoh mungkin misalnya dengan Australia. Kita punya namanya Indonesia-Australia SEPA, Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu kita dengan Australia, Pak Bambang, itu kita banyak mendapatkan keuntungan, benefit ya. Contoh ya, dari sekian banyak ya, mulai dari kerjasama vokasi, visa pelajar, pengunjung, sampai juga ke items dagang atau produk-produk Indonesia yang bisa diekspor ke sana. Nah, mungkin dari sekian banyak, karena mungkin waktu terbatas, saya ambil satu contoh soal bagaimana kita bisa memajukan ekspor produk kita ke sana yang dimudahkan melalui perjanjian dagang tersebut. Jadi di Australia Indonesia SEPA ini ada sekitar hampir 7.000 produk, Pak Mama. Produk Indonesia yang diekspor masuk ke Australia itu biaya masuknya itu 0. Jadi itu artinya sangat memberikan efek atau dampak yang luar biasa buat eksportir kita. Hampir mencapai 7.000 produk ya, itemsnya mungkin nanti bisa dilihat di website Kemendak apa saja yang itu bisa termanfaatkan sehingga para pedagang kita, para pelaku usaha kita, para eksportir kita itu bisa mengekspor barangnya itu dengan zero tarif. Nah, ini kan tentu sangat bermasalah. Kenapa? Karena ya bisa dibayangkan kalau dia kena tarif misalnya 10 atau 20% dari misalnya total barang atau value-nya, itu pasti berat itu buat para pengusaha, sehingga nanti ekspornya juga mungkin tidak akan bisa banyak atau tidak akan bisa maksimal. Tapi dengan ini termanfaatkan sehingga mereka bisa lebih ada kesempatan lagi untuk ekspor atau mengirim barang ke luar negeri, yang tentunya ini semakin bisa memberikan kontribusi signifikan kepada neraca perdagangan kita yang kebetulan surplus. Dan ini saya ingin cerita sedikit Pak Bambang, neraca perdagangan kita itu di sepanjang tahun 2020, 2021, ya semenjak saya jadi Wamen di 5 Oktober 2019 itu kita surplus
Yang data terakhir Pak Bambang itu 35,34 miliar US dollar di bulan Desember 2021. Ya, itu tertinggi semenjak 15 tahun terakhir. Ya, ekspor kita kalau surplus kan tentu artinya ekspor kita lebih besar daripada impor, dan tentunya ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden Joko Widodo yang mengamanatkan kepada kami di Kemendak melalui Pak Menteri saya dan jajaran untuk mencapai itu, dan itu alhamdulillah puji Tuhan kita capai. Dan itu salah satunya adalah melalui mekanisme perjanjian dagang. Saya tadi baru bicara soal satu perjanjian dagang Australia. Belum lagi kita punya yang namanya, Pak Bambang, kalau boleh saya cerita sedikit soal ini RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership. Itu terbesar di salah satu yang terbesar di dunia, mungkin the second largest block setelah WTO, setelah World Trade Organization. Keanggotaan kita itu ada 10 negara ASEAN ikut menandatangani plus 5 negara non-ASEAN, Pak Bambang. 5 negara ASEAN itu apa aja? Australia, Selandia Baru, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Itu mereka yang bukan bagian dari ASEAN, bukan bagian dari Asia Tenggara, bersemangat bersama-sama bersepakat dengan kita untuk menandatangani RCEP. Yang artinya apa? Artinya kawasan geopolitik dan juga tentunya size dan volume di RCEP itu tentunya bisa menjadi salah satu yang diperhitungkan dan bahkan tentunya menjadi salah satu yang potensial. Nah, sehingga di mana Indonesia di dalamnya sebagai salah satu negara yang potensial dan juga terbesar di ASEAN bisa leading itu. Nah, ini hal-hal yang menurut saya perjanjian dagang ini memberikan efek yang besar ya. Apalagi sekali lagi orientasi kita ekspor, dan tadi disebutkan neraca perdagangan 35,34 miliar US di Desember 2021 akumulatif. Ekspornya itu 230 miliar sekian. Itu tertinggi juga Pak Bambang 2021. Nah, itu juga hasil realisasi dari perjanjian dagang yang dengan penuh perjuangan kita capai ya. Tentu ini menjadi salah satu tolak ukur Pak Bambang. Artinya ya itu kita baru menyebutkan 2 tadi, ada 25 ya. 25 ini ada yang sudah ditandatangani, ada yang sudah ratifikasi, ada juga yang sudah masuk tahap implementasi seperti Australia tadi ya. Tentunya ini menjadi salah satu yang mungkin ya bisa menjadikan bagaimana kita memberikan deliverable yang jelas ya kepada masyarakat. Oh, ini loh yang sudah kita capai, apa angkanya berapa, potensi ekspornya berapa, memberikan pemasukan berapa, dan juga tentunya berkontribusi signifikan kepada neraca perdagangan. Pengabdi cita, berjaya memperkaya untuk nusa dan bangsa. Sangat bijak gembira, saya bertugas mulia. Ya, menarik sekali Pak Ciri. Tadi setelah mengurus luar negeri, perdagangan dalam negeri juga penting. Pak Ciri sering keliling daerah, kelihatannya banyak membantu di sistem bersih gudang dan digitalisasi pasar rakyat. Mungkin bisa cerita Pak Ciri. Ini menarik nih kalau kita bicara SRG ya. Aduh, saya sebenarnya senang banget nih bisa ngomong senior, bisa tukar pikiran dan sharing. SRG itu Pak Bambang, sistem bersih gudang itu tentunya sesuatu yang penting ya buat kita semua. Kenapa? Karena SRG itu adalah di mana ada sebuah konsep kita bisa membantu masyarakat, khususnya para pelaku komoditas, khususnya para petani, nelayan, ya, dan juga pelaku komoditas lainnya. Mengapa saya katakan bisa membantu? Karena SRG ini adalah konsep di mana para pelaku komoditas bisa melakukan cara untuk menunda jual. Jadi bisa dipakai untuk instrumen tunda jual. Nah, bagaimana itu mekanisme instrumen tunda jual? Jadi begini, di daerah-daerah, sebenarnya saya tuh keliling, ya betul tadi Pak Bambang bilang, seminggu bisa 2 kali atau bahkan bisa lebih banyak dari itu ya. Keliling Indonesia, daerah-daerah dari Sumatera sampai Papua, dari mana-mana sampai semua pulau sudah saya jelajahi dan melihat program Kemendak baik yang dari pusat dan juga di daerah itu dilaksanakan baik. Nah, SRG ini ya itu sangat penting. Karena kenapa? Saya lihat banyak petani-petani kita, nelayan kita khususnya petani. Dia itu kalau mau pada saat panen ya, itu pasti rugi. Hampir semua rugi jualannya. Kenapa? Karena pada saat mereka mau jual, pada saat panen itu harga lagi turun, ya, harga lagi turun, mereka nggak mungkin jual rugi, dan kebetulan hampir pasti juga jual rugi. Kenapa? Karena mereka harus terpaksa jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akhirnya gimana? Akhirnya mereka ketemulah yang namanya tengkulak.
ya kan? Mereka berhubungan dengan tengkulak, mereka jual lah ke tengkulak. Itu tuh harganya juga nggak untung, ya mungkin ngepas atau bahkan rugi. Kenapa gitu? Karena mereka nggak punya tempat buat nyimpan, Pak. Mereka nggak punya gudang, mereka nggak punya tempat untuk bisa nyimpan barangnya untuk tahan dulu supaya jualnya belakangan. Nah, kita dari Kemendak punya yang namanya konsep SRG, sistem resi gudang itu yang kita bantu, yang kita bangun gudang-gudangnya, nanti kita hibahkan ke daerah untuk apa? Untuk supaya petani itu bisa nyimpan barang-barangnya, komoditinya ke gudang tersebut dan bisa disimpan 3 sampai 6 bulan. Jadi ketika 3-6 bulan itu harga sudah mulai membaik dan naik, mereka bisa jual. Itu satu. Dan yang kedua, ketika mereka simpan barangnya di dalam gudang tersebut, mereka diterbitkan resi oleh gudang tersebut untuk dikasih ke bank. Dikasih ke bank, mereka bisa dapat kredit. Gunanya apa? Barangnya disimpan di gudang tersebut. Jadi 2 keuntungan manfaat besarnya yang bisa didapatkan oleh para petani kita. Ya tadi bisa nyimpan, jualnya belakangan, pada saat harga naik mereka jual, mereka untung, nggak usah di-link sama tengkulak. Kedua, dapat kredit ya dengan melalui agunan yang ditaruh di dalam gudang. Universitas Indonesia, universitas kami di ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, ini kan sesuatu yang menurut saya membantu. Membantu tidak hanya membantu petani secara short term, tetapi juga eventually, gradually, dan juga tentunya secara makro itu akan lebih bisa mendorong kestabilan inflasi. Kenapa? Karena barangnya itu bisa ada dan juga disimpan dan bisa dijual, sehingga ketersediaan ujung-ujungnya juga mapan gitu. Nah, ini kan trickle down efeknya atau efek turunannya banyak ya. Tidak hanya kita bicara untuk para petani aja sebetulnya, tapi kita bicara availability dari barang tersebut, komoditas tersebut, ketersediaannya, kestabilan harga, dan tentunya itu juga bisa memastikan barang kita itu cukup. Untuk apa? Untuk nanti ke depannya itu bisa potensi-potensi yang lain seperti ekspor dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang saya pikir harus kita terus sosialisasikan. Karena banyak juga belum tahu, Pak. Jadi di daerah-daerah itu banyak yang belum bisa atau belum aware dengan adanya SRG ini, atau mungkin takut berhubungan dengan gudang. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang juga takut berhubungan dengan bank. Oleh karena itu, kami mengambil inisiatif. Ya, kami kerjasama dengan bank-bank lokal, bank-bank daerah. Dan juga kita selain bank daerah, Pak Bambang, kita juga kerjasama dengan Himbara, dengan bank-bank pusat BUMN, ya seperti BRI, seperti Mandiri, BRI, dan sebagainya. Nah, ini untuk apa? Untuk memberikan kemudahan dan juga tentunya akses kepada para petani kita ketika mereka misalnya harus berhubungan dengan bank, ya kemudahan dalam fasilitas kredit dan sebagainya, tentunya dengan agunan yang sudah dikasih di dalam, yang sudah ditaruh dalam gudang dan seterusnya. Nah, ini yang kita terus kawal sehingga mereka itu jadi antusias gitu untuk bisa memanfaatkan SRG ini. Dan tentunya ini pengelolaannya ada di daerah, Pak Bambang. Kami membantu. Setelah itu dibangun, dihibahkan kepada daerah. Nah, kadang-kadang ya yang menjadi tantangan ya atau menjadi sedikit isu adalah ketika mungkin daerah belum memanfaatkan ini dengan baik atau belum memberikan edukasi atau literasi kepada masyarakat dengan baik. Karena memang setelah kita bangun dan kita dorong, itu tanggung jawabnya adalah di daerah masing-masing. Dan saya juga agak sedikit sedih kalau melihat gudang-gudang yang sudah dibangun ya dari Kemendak sudah dihibahkan di daerah itu, ternyata ada yang tidak termanfaatkan dengan optimal, bahkan ada yang tidak dipakai untuk nyimpen barang, juga untuk nyimpen komoditas. Ada saya ingat di salah satu gudang dipakai untuk disewa kepada KPU, simpen kotak suara kayak gitu kan sayang kan kayak gini. Artinya ini ya pentingnya kita, makanya saya keliling daerah memastikan kita bicara kepada Pemdanya, kepada Pemkot, Pemkap, terutama di kabupaten ya. Untuk kita memastikan, ayo dong, tolong ini dimanfaatkan. Kita ngomong sama bank lokalnya, kita ngomong sama pengusahanya dan pengelolanya itu, walaupun itu di daerah, tapi juga memang lebih baik itu diserahkan kepada swasta, daerah sebagai pihak yang meregulat itu. Nah, ini yang sebetulnya ekosistem, Pak Bambang. Bagaimana kita membentuk ekosistem ini supaya SRG ini bisa dimanfaatkan dengan maksimal. Jadi ini salah satu yang kita
kita dorong. Salah satu yang kita pastikan supaya apa? Sekali lagi, petani kita, nelayan kita, dan juga pelaku komoditas. Ada 20 komoditas yang bisa di SRG-kan. Dari mulai gabah, ya, dari mulai kopi, ikan, dan seterusnya. Nah, ini salah satu ya bagaimana kita memastikan ini berjalan dengan baik, dan tentunya sekali lagi masyarakat terbantu ya dari sisi bagaimana mereka bisa menjual dengan harga baik, ketersediaan, dan tujuan menjaga inflasi, availability, dan seterusnya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Begitu. Kalau yang tentang digitalisasi pasar rakyat itu seperti apa, Pak Jin? Digitalisasi itu kita juga menarik ya. Jadi kita ini, saya kebetulan ada data, nanti mungkin bisa di-share juga di sini. Jadi kalau soal digitalisasi, Pak Bambang, kita itu kan sebetulnya kan semangatnya adalah bagaimana menjadikan pasar itu pasar-pasar mulai dari pasar becek, pasar tradisional, ya seluruh pasar ya, tempat aktivitas masyarakat ini bisa mengikuti atau bisa beradaptasi dengan perkembangan kemajuan teknologi. Kira-kira begitu semangatnya. Kenapa? Karena ini banyak manfaatnya. Contoh ya, konkretnya, kita pandemi COVID-19 ini kan kita mengurangi kontak fisik sebetulnya ya sudah hampir 2 tahun. Kita mengurangi interaksi, mengurangi hal-hal yang sifatnya bersentuhan tangan langsung dan sebagainya ya. Interaksi fisik lah kira-kira begitu. Nah, di pasar itu kan itu tantangan sendiri tuh. Bagaimana kita mengurangi kontak fisik kan nggak gampang kan. Salah satu terobosan inovasi yang kita lakukan adalah kita mendigitalisasikan pasar-pasar. Ya. Banyak tolak ukurnya. Dari apa? Satu sederhana aja saya kasih contoh adalah pembayaran yang cashless, Pak Bapak. Jadi tidak menggunakan uang tunai, tidak menggunakan cash. Kita itu kerjasama dengan BI Bank Indonesia. Ya. Dalam rangka untuk mendigitalisasikan pasar ini, dengan menginstall atau memasang itu yang namanya KRIS ya. KRIS itu QRIS ya. Quick Response Indonesian Standard itu QR code yang menjadi standarnya yang dibuat oleh BI, yang dipasang, yang bisa tinggal di-scan lalu bisa bayar. Ya. Ada keseragaman QR code yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Kita di setiap lapak-lapak, di setiap pedagang yang ada di pasar rakyat, itu kita coba untuk install itu, kita pasang itu. Kita gunakan itu, bekerja sama dengan BI. Yang tentunya 2 hal manfaat besarnya. 1, di tengah masa pandemi COVID-19, kita nggak perlu lagi bayar pakai cash. Yeah. Dan ada potensi kita bersentuhan tangan atau megang uangnya atau segala macam, yang mungkin bisa ada potensi penularan COVID. Kan kita cukup dengan kita scan. Kita gunakan gadget kita, handphone kita tinggal itu scan ini kita scan itu QR code-nya. Nggak sampai 5 detik Pak Bambang. Mungkin ada videonya saya bisa share, itu langsung berhasil transaksi dan itu tidak melalui pihak ketiga. Jadi misalnya saya dengan pedagang ayam misalnya, saya beli, saya tinggal scan, langsung pindah ke rekeningnya dia. Jadi nggak pakai rekening penampungan lagi atau pihak yang lain. Karena banyak orang khawatir tanya, Pak, kalau misalnya saya pakai itu nanti duitnya langsung masuk nggak? Langsung, Bapak Ibu. Nah, ini yang penting supaya mereka juga merasa aman dan juga merasa nyaman. Nah, itu satu, mengurangi kontak fisik. Yang kedua, Pak Bambang, ini pasti pas belanjanya. Jadi nggak mungkin contoh misalnya saya beli ayam dan daging misalnya 120.000. Aduh, saya nggak ada uang pas nih. Saya ada 150 misalnya. Ini 150. Kadang-kadang kan belum tentu ada kembali atau dicari dulu, dia muter dulu, nyari uang kembalian atau ditukar sama dagangan lain kan. Nah, kalau ini tinggal ini aja, tinggal masukin angkanya berapa? Oh, 120. Atau kita kasih lebih, 130. Bebas terserah, tapi intinya adalah itu sesuai dengan apa yang kita belanjakan. Nah, ini kan praktis ya, practicality dari sisi transaksi, dari sisi bagaimana kita mendukung protokol kesehatan sebetulnya dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19, dan tentunya juga ikut memberikan literasi digital kepada masyarakat dan kepada pedagang. Karena Pak Bambang, sekarang ini kan hampir semuanya itu digital. Ya, kita kan juga ikut ingin memberikan kontribusi dalam memberikan pemahaman digital. Karena sebagai contoh, saya dengan Pak Bambang sekarang kita dengan menggunakan digital, ya kan? Apa yang nggak digital sekarang, Pak? Jadi misalnya nanti siang kita mau makan siang, kita mau pesan melalui aplikasi digital. Kita mau transfer
uang kepada saudara keluarga kita pakai mobile banking. Ya, Pak Ciri. Ya. Seterusnya. Artinya ini salah satu bagaimana kita memastikan digital itu masuk kepada masyarakat. Ya. Pak Ciri, sayang sekali waktu terbatas, jadi banyak yang menarik. Tapi saya ingin gini, terakhir. Pak Ciri punya pengalaman sekolah di luar negeri, dan sekolah di Indonesia. Nah, nilai-nilai apa sebenarnya yang diperoleh selama kuliah di UI itu, yang bermanfaat sampai sekarang? Nah, ini bisa banyak. Soalnya maksudnya saya bisa extend ke Pak Bang kalau mau lebih lama is oke. Tapi ini senang banget ngobrol sama senior ini. Ya kalau menurut saya di UI ini banyak lah yang bisa kita resapi, kita dapatkan, dan kita tentunya kita bisa petik ya. Ya saya merasa jujur dalam dalam perjalanan saya sebagai mahasiswa dulu, khususnya S3 ya di UI ini memberikan satu, tentunya kita dari sisi keilmuan ya tentunya saya bisa katakan UI ini kualitasnya bagus ya, bahkan kalau boleh dikatakan di bidang politik ini salah satu terbaik lah yang bisa saya dapatkan ya, dengan profil pengajar yang luar biasa, dan tidak hanya pengajar, tidak hanya dosen-dosen, tetapi juga teman-teman mahasiswanya yang juga luar biasa juga ya, memiliki berbagai macam latar belakang dan juga background pekerjaan, background aktivitas dan seterusnya, sehingga ketika kita dalam ruang kuliah itu kita bisa berdiskusi atau berdebat atau melakukan apapun ya dengan maksimal ya, intellectual exercise-nya itu terasa gitu. Ketika kita diskusi dengan mahasiswa, kita diskusi dengan dosen, bahkan berdebat dengan dosen, itu kita bisa ada ruang atau forum untuk bisa mempertajam analytical skills kita. Satu. Kedua, ya tentu ya Universitas Indonesia kan sebagai universitas yang menurut saya itu salah satu yang tertua di Indonesia, berpengalaman ya, dan tentunya memiliki banyak jaringan, memiliki banyak konektivitas, memiliki banyak networking ya, yang alumninya juga ya boleh dibilang kan hampir semua kan itu kan banyak di segala bidang ya. Tidak hanya di pemerintahan, tapi juga di swasta, di BUMN, di segala macam profesi, di jurnalisme dan seterusnya. Nah, sehingga mereka ini adalah salah satu yang bisa memberikan tidak hanya semangat atau motivasi kepada kita, tetapi juga bisa saling mensupport ya dalam hal untuk bisa katakanlah ya mengembangkan kapasitas kita dan juga pengembangan kesempatan kita. Ya kan, sebagai contoh ya, oh ya kita kenal sama alumni UI yang misalnya di bidang pemerintahan atau misalnya di bidang usaha atau di bidang apapun, yang ternyata itu setelah kita mau ada keperluan atau kebutuhan di bidang tersebut, kita bisa lebih banyak terbantu ketika kita kontak dengan orang tersebut atau alumni tersebut. Itu kan salah satu yang memang dikembangkan. Networking itu kan inti daripada networking itu. Nah, ini yang memang menjadi salah satu nilai lebih, nilai plus ya. Dan tersebar di mana-mana. Itu hebatnya. Dan di segala macam daerah, di semua daerah bahkan saya ingin katakan. Sehingga ketika kita mengalami kesulitan, ketantangan atau apapun, saya nggak bisa saya mau melakukan ini di sini, ada orang UI alumni. Kita bisa terbantu. Hal seperti itu mungkin Pak. Nah, ini yang saya pikir proses yang panjang kan tidak dilakukan dalam waktu yang instan kan, dan ini kan dengan pengalaman dan modal dan juga tentunya aset yang dimiliki oleh kampus UI ini, saya pikir bisa memberikan banyak kontribusi dan pengembangan dalam setiap hal dan setiap bidang. Nah, saya bersyukur itu yang bisa saya dapatkan, dan tentunya ya mudah-mudahan UI ini menjadi salah satu yang terbaik di dunia lah nanti ke depannya lah. Kita punya mimpi boleh kan, artinya saya pikir ini bisa lah dijadikan salah satu momen ya, kampus UI ini nanti menjadi salah satu ya minimal
menembus tier-tier tertentu ya, sehingga bisa bersaing dengan kampus-kampus lain di luar negeri. Karena menurut saya sekarang saingannya ya sudah harus dalam level yang lebih tinggi lagi ya, tapi tidak hanya di nasional tetapi di luar negeri, di global. Ya. Universitas Indonesia, universitas kami, ibu kota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik, luar biasa Pak Dr. Jerry Sambuaga, Master International Affairs, yang sekarang menjadi Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia. Lain kali kita diskusi di bidang-bidang lain. Iya, kita senang nih Pak Bambang. Kalau mau lebih lama sebenarnya kita siap, cuman mungkin kalau terbatas waktu ya. Terima kasih sekali lagi. Sukses terus Pak Jerry. Terima kasih Pak Bambang. Sehat-sehat selalu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Ya. Pak, ya, kasih. Universitas Jenderal Ahmad Yani merupakan perguruan tinggi yang dimiliki oleh TNI AD di bawah naungan Yayasan Kartika Eka Paksi. Universitas Jenderal Ahmad Yani bisa memanfaatkan semua institusi yang dimiliki TNI AD untuk mahasiswa dalam melaksanakan magang, praktikum, dan lain sebagainya. Dengan dukungan penuh yang diberikan oleh Kasad dan Yayasan Kartika Eka Paksi, saat ini Universitas Jenderal Ahmad Yani melakukan berbagai transformasi dalam pengembangan gedung dan ICT yang bekerja sama dengan PT Wijaya Karya dan PT Telkom Indonesia.